Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada hari ini di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Mungkin di antara kita ada masa lalu yang sulit untuk dilupakan dalam hidup ini. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13, di situ dikatakan, "Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Dari teks ini, maka saya akan berbicara tentang melupakan masa lalu. Wah, ini menarik sekali untuk kita bahas bersama. Apa yang dimaksud dengan masa lalu? Masa lalu adalah peristiwa di mana menunjukkan totalitas di dalam setiap kehidupan manusia. Atau masa lalu itu adalah sejarah kehidupan seseorang. Semua orang memiliki masa lalu yang kelam dalam hidup ini. Namun, kebanyakan orang lebih nyaman hidup di masa lalu. Bahkan ada orang yang banyak gagal dalam hidup ini. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa masa lalu adalah zona ternyaman bagi mereka. Namun, dalam konteks ini, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ia sendiri belum sempurna. Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, untuk mengingatkan kita sebagai orang Kristen, supaya kita fokus pada tujuan. Karena dengan berfokus pada tujuan, maka kita dapat memenangkan pertandingan. Yaitu untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk move on dari masa lalu kita? Yang pertama adalah tidak mengingat masa lalu. Atau melupakan yang ada di belakang kita. Melupakan artinya tidak mengingat lagi. Di sini Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang ingin mencapai tujuan yang baik, maka ia harus melupakan apa yang ada di belakangnya. Kita melihat contoh, Rasul Paulus tidak mengingat tentang latar belakangnya, di mana ia pernah terlibat dalam penganiayaan orang-orang Kristen. Tetapi ia menaruh itu semua yang ada di belakangnya. Mungkin pada saat ini, mungkin ada orang yang pacaran atau putus, dan itu merupakan masa lalu yang kelam dalam hidupnya. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, di mana Paulus sendiri melupakan apa yang ada di belakangnya. Lalu bagaimana supaya kita mudah untuk melupakan masa lalu itu? Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan kita yang ada di depan mata kita. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, di mana ada upah yang kita raih ketika kita fokus ke depan, yaitu panggilan surgawi. Fokus berarti tidak mengalihkan pandangan yang ada di belakang kita, tetapi kita melihat tujuan yang ada di depan yang kita akan capai. Kemudian melupakan berarti berani keluar dari zona nyaman. Nah, di sini kadang-kadang banyak orang sulit untuk keluar dari masa lalu. Bahkan sampai seumur hidupnya, masa lalu dia tetap ingat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan mempunyai cara sendiri untuk menolong kita yang memiliki masa lalu, baik orang yang berpacaran, baik itu di dalam keluarga, baik dalam persahabatan, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Lalu kemudian bagaimana cara supaya kita move on dari masa lalu? Yang kedua adalah mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita. Mengarahkan diri artinya apa? Memiliki tekad yang baik. Atau sungguh-sungguh mengarahkan kekuatan dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal dalam tujuan yang sudah kita rencanakan dalam hidup ini. Lalu Paulus menjelaskan bahwa untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, maka haruslah
benar-benar mengarahkan pikiran kita ke depan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7. Atau sungguh-sungguh menaruh pikiran kita yang baik. Positive thinking. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin agar kita kuat dalam mengarahkan pandangan kita, dalam mengarahkan kehidupan kita, maka kita harus patut bersandar pada Kristus. Karena apa? Karena kita akan mendapat kekuatan. Orang yang bersandar pada Kristus, percayalah bahwa ia akan sanggup menolong kita untuk keluar dari masa lalu yang kelam. Saudara, kita patut belajar dari Rasul Paulus, di mana dia adalah orang yang memiliki masa lalu yang kelam. Tetapi masa lalunya itu tidak membuat dia menjadi gagal. Ketika kita berharap sepenuhnya pada Kristus, maka percaya bahwa kita akan mendapatkan kekuatan baru, pikiran baru, untuk mengarahkan diri kita ke jalan yang lebih baik lagi, dan tidak akan mampu mencapai tujuan akhir, yaitu hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, yang menjadi kesimpulan adalah yang pertama adalah kita harus meninggalkan masa lalu. Karena masa lalu hanya membuat kita untuk tidak maju, tapi semakin mundur. Kemudian yang kedua, orang yang ingin maju adalah orang yang berani melupakan masa lalunya. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita mampu melewati masa lalu yang kelam itu. Katakanlah pada diri kita, selamat tinggal masa lalu. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.